Halo teman-teman, balik lagi bersama Bob di sini. Seperti biasa, saya akan kembali menemani kegabutan kalian. Jadi pastikan kalian tidak usah pindah channel dulu, karena di video ini saya akan menceritakan sebuah cerita film horor terbaru dari Indonesia. Jadi ceritanya saya mulai saja ya. Mama saya dikutuk. Saya terlahir di sebuah kegelapan. Sehingga menjadi diri saya sendiri sekarang, Melati. 1987, lebih dari satu abad yang lalu. Kisah ini menceritakan tentang keluarga Melati. Pada waktu itu, ibunya sedang mengandung Melati. Ayah Melati adalah seorang serdadu Belanda. Mengetahui ibunya sedang mengandung, tanpa sebab ayahnya tega malah meninggalkan ibunya seorang diri. Seperti kebanyakan laki-laki pada zaman itu, jika tidak mati karena penyakit atau dia hilang lari dari tanggung jawab, perempuan seperti ibunya dikucilkan dari masyarakat. Dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan dan menjadi putus asa untuk menjalani hidup. Disitulah dia memutuskan untuk menemui seorang dukun yang bisa memperbaiki nasibnya. Si dukun bisa saja mengabulkan permintaan ibunya untuk menjadi seorang kaya raya. Namun dengan satu syarat, yaitu ibunya harus menumbalkan cabang bayi yang ada dalam kandungan itu. Tentu saja ibunya menolak permintaan si dukun. Sebenarnya ibunya pernah mengalami kegagalan melahirkan beberapa kali. Dan pada saat itu ibunya juga sudah hilang harapan. Karena besar kemungkinan bayi yang sekarang ada dalam kandungannya pun pasti akan bernasib sama. Namun takdir berkata lain, nyatanya Melati terlahir selamat. Atas penolakan itu, si dukun menjadi murka dan mengutuk Melati bersama dengan ibunya. Kutukan tersebut berwujud sebuah penyakit yang aneh. Kala itu ibunya mencoba untuk berobat dan menemui beberapa dokter. Namun tidak ada yang mau membantunya, kecuali Dr. Kusno Sujiwo, salah satu dokter yang mau menerima pasien seperti ibunya. Dr. Kusno ini adalah orang yang aneh. Dr. Kusno dikucilkan karena dia mempunyai ketertarikan kepada hal-hal yang tidak normal. Dan dia sangat terobsesi oleh misteri-misteri di dunia medis. Kutukan penyakit yang menimpa kepada ibunya menjadi misteri yang sangat menarik bagi Dr. Kusno. Dr. Kusno butuh waktu cukup lama untuk meneliti penyakit yang diderita ibunya, dan dia yakin akan bisa menyembuhkan penyakit itu. Dia lalu meminta kepada ibunya untuk datang kembali pada saat malam hari dan pastikan kedatangannya tidak ada satu orang pun yang tahu. Ibunya datang kembali ke kediaman Dr. Kusno bersama dengan Melati. Namun desas-desus kutukan yang menimpa kepada keluarga Melati sudah terdengar oleh para pemburu bertopeng. Warga lokal yang gemar membunuh dan memburu para penyihir, penjahat, dedemit, dan hal-hal jahat lainnya. Anehnya pada malam itu Dr. Kusno tidak ada di rumah. Kala itu Sigit, anaknya Dr. Kusno, mendengar ada seseorang mengetuk pintu rumah. Sigit lalu mencoba mengetuk pintu kamar ayahnya, namun ayahnya tidak menjawab. Terlihat di sana juga ada seorang gadis, putri dari si dukun yang ingin membantu dan ingin memberitahu Melati. Namun sayangnya semuanya sudah terlambat. Para gerombolan bertopeng itu sudah mengepung mereka berdua. Ibunya bersama Melati digantung di pohon di depan rumah kediaman Dr. Kusno. Beberapa saat kemudian, keajaiban datang. Ternyata Melati tidak benar-benar meninggal. Melati masih hidup dan saat itu dia dibantu oleh putri si dukun. Putri juga sempat terheran melihat Melati yang masih baik-baik saja. Dan di saat itu dia juga berjanji akan selalu menemani Melati kemanapun dia pergi. Setelah kematian ibunya, Melati tidak bisa meninggalkan tubuh ibunya begitu saja. Karena dia takut kalau kutukan yang ada di dalam tubuh ibunya keluar. Dan di saat itulah
Melati bertemu dengan anaknya Dr. Kusno, yaitu Sigit. Siapa namamu? Melati. Sigit membawa jasad ibunya Melati ke sebuah ruangan tempat Dr. Kusno melakukan penelitian. Lalu tak lama kemudian, Dr. Kusno datang dan melihat jasad ibunya Melati yang sudah meninggal. Dr. Kusno merasa bersedih, kecewa karena dia sudah tidak bisa lagi meneliti seorang manusia dengan kondisi fisik yang membuatnya takjub. Selain daripada itu, Dr. Kusno juga membeli banyak mayat hanya untuk menyalurkan obsesi dan menyalurkan penelitiannya. Dalam gelap ruangan bawah tanah, Dr. Kusno bereksperimen kepada tubuh orang mati, dan tak jarang sesuatu hal yang tak lazim sering terjadi di ruangan itu. Melati yang masih bersembunyi di sana merasa kalau ada sesuatu yang baik pada diri Sigit. Lalu cerita beralih kepada tahun 1997. Pada malam itu, seorang polisi mendatangi sebuah losmen Melati. Losmen tersebut berada di dalam hutan, tempat yang cukup jauh dari keramaian. Musto diberi perintah oleh atasannya untuk memeriksa keadaan di losmen Melati. Auranya memang terasa agak berbeda ketika Musto mencoba untuk memasuki losmen itu. Setelah memasuki ke beberapa ruangan, Musto sama sekali tidak melihat ada satu orang pun di sana. Namun Musto sempat merasa terheran ketika melihat lukisan yang terpajang di dinding bergerak sendiri. Musto tak sadar kalau ada sesosok hitam yang sedang memperhatikan dirinya. Tak lama kemudian, datang seorang wanita dengan membawa sebuah kapak. Tak lain dan tak bukan, dia adalah Melati yang kini sudah beranjak dewasa. Melati menghantam Musto dengan kapak itu secara bertubi-tubi, hingga akhirnya Musto pun tewas di sana. 7 hari sebelumnya, siang itu, keluarga Sujarno bersama anak dan istrinya sedang dalam perjalanan menuju kembali pulang setelah mereka menghadiri upacara pemakaman eyangnya yang sudah meninggal. Karena waktu sudah hampir malam, mereka memutuskan mampir ke losmen Melati hanya untuk menginap 1 malam saja di sana. Terlihat di meja resepsionis, seorang laki-laki bertubuh cebol melayani kedatangan para tamu. Saat itu Golok melihat anak itu mengingatkan dia kepada seseorang. Cukup membuat mereka sedikit merinding ketika memasuki losmen tersebut, di mana di sana istrinya melihat ada sebuah lukisan seorang wanita dengan berpakaian serba hitam. Lalu Golok memberitahu kalau itu adalah lukisan ibunya Mandam Melati yang sudah lama meninggal. Kini berkata kalau lukisan tersebut mirip dengan eyangnya yang sudah meninggal. Ada tradisi di losmen ini bahwa tamu yang datang ke losmen ini akan disambut langsung oleh pemilik losmen ini, Madam Melati. Lalu Golok mengantarkan mereka ke ruangan tamu untuk bertemu dengan Madam Melati. Sebelumnya kami juga melihat seperti ada sesosok nenek-nenek yang berjalan di koridor. Namun tak lama bayangan si nenek itu menghilang dengan sendirinya. Kimi begitu senang ketika dia melihat ada sebuah boneka yang terduduk di kursi. Ibunya sempat melarang, namun Kimi berkata kalau boneka itu bisa berbicara kepada Kimi, dan Madam Melati pun tidak keberatan jika Kimi ingin meminjam boneka tersebut. Anak Madam ada di sini? Lalu sepintas kita diperlihatkan kepada kejadian di masa lalu, di mana ternyata anak Madam Melati sudah meninggal dunia. Awalnya pembicaraan mereka baik-baik saja, namun setelah Madam membicarakan tentang Eyang Kim yang sudah meninggal, pembicaraan itu menjadi sangat menyebalkan bagi ibunya Kimi. Karena menurut Madam Melati, Eyang Kimi meninggal karena dia tersiksa di pantai Jumbo itu. Tentu saja perkataan tersebut membuat mereka tersinggung dan menyudahi pembicaraannya.
Setelah Golok mengantarkan mereka ke kamarnya, dia mengambil ayam cemani lalu menuangkan darah ayam itu seperti membuat sesajen untuk sesembahan. Dan malam hari pun tiba. Diiringi suara petir menggelegar, menambah cita rasa yang terasa begitu mencekam pada malam itu. Kimi tak lantas bisa tidur dengan nyenyak, tidak seperti kedua orang tuanya yang sudah terlihat pulas. Terdengar suara seperti eyangnya yang memanggil Kimi. Lalu tiba-tiba arwah gentayangan eyang menampakkan diri di hadapan Kimi. Arwah gentayangan eyang marah karena anak cucunya yang telah menelantarkan dirinya di pantai Jombo itu. Kimi berlari ke kamar mandi bermaksud menghindar dari arwah gentayangan eyang. Namun dari arah belakang, eyang menarik Kimi masuk ke dalam sebuah lemari. Dara terbangun dan terkejut melihat Kimi sudah tidak ada lagi di tempat tidurnya. Mencoba membangunkan Sujarno, namun dia masih saja tertidur lelap. Dia melihat ada pisau yang tertancap di pintu kamar mandi. Dia mengira Kimi ada di dalam sana. Tapi ternyata di dalam tidak ada siapa-siapa. Pintu kamar mandi yang kini tertutup dan terkunci sendiri. Lalu tiba-tiba pisau itu seperti ada yang mengambilnya. Melihat dari celah bekas pisau yang tadi tertancap, ternyata Kimi sudah ada di dekat ayahnya yang masih tertidur, sembari dia membawa sebilah pisau. Sesosok yang menyerupai ibunya mengatakan kalau mereka pantas mendapatkan ini semua, karena mereka telah menelantarkan ibunya di pantai Jompo. Tidak ada yang bisa menghentikan itu, di mana Kimi yang kerasukan menikam Sujarno. Arwah eyang tertawa senang ketika melihat Dara menangis menderita. Eyang berkata kalau dia ingin mengambil Kimi. Kimi akan selalu eyang jaga sebagaimana Dara merawat eyang semasa hidupnya. Eyang menantang Dara untuk menyerang dirinya jika Dara ingin menghentikan semua ini. Namun ternyata itu hanyalah jebakan saja. Dara pun terjatuh dan tewas dari lantai kamar atas. Di pagi hari, Madam Melati bersama Golok datang memastikan kedua orang tua Kimi sudah meninggal. Mereka tertarik kepada kemiripan Kimi dengan anaknya Mandam yang telah meninggal. Dia juga yakin kalau darah Kimi cocok dengan darah anaknya Mandam. Ternyata mereka sengaja tidak mewafatkan Kimi sebelum mereka mengambil darahnya Kimi. Pada siang harinya datang dua orang dengan membawa sebuah mobil derek. Mereka bekerja sama dengan Madam Melati. Setiap korban yang tewas di losmen Melati akan ada orang yang datang untuk mengambil kendaraan si korban. Namun salah satu dari mereka curiga dan bahkan cenderung lebih rakus. Mungkin saja barang-barang yang ditinggalkan si korban lebih mahal dan lebih berharga daripada hanya sekedar sebuah kendaraan saja. Setelah dipikir-pikir, ada benarnya juga, apalagi losmen ini jauh dari keramaian. Niat jahat pun mulai terbesit dalam pikiran mereka berdua. Dan pada malam harinya datang pasangan kekasih hanya untuk sekedar numpang ngecas di losmen Melati. Seperti biasa, setiap ada tamu baru yang datang, nama dari losmen itu berubah menjadi losmen mati. Singkat cerita, setelah menyelesaikan administrasi, seperti biasanya, tradisi di sana, mereka akan dijamu langsung oleh Madam Melati, hanya untuk mendengarkan ceramah Mandam yang tidak berfaedah. Sesampainya mereka di kamar, namanya juga berduaan di dalam kamar, pasti yang ketiganya adalah setan. Mereka tak sadar kalau tepat di bawah ranjang itu ada sesosok makhluk yang menunggu mereka. Di luar, dua pria itu datang kembali bermaksud yang akan merampok losmen Melati.
Lalu cerita kembali lagi kepada kejadian di masa lalu. Losmen Melati yang sekarang menjadi milik Madam Melati dulunya adalah rumah bekas kediaman Dr. Kusno. Dr. Kusno memang sangat terobsesi kepada mayat orang yang sudah mati. Sampai-sampai jasad istrinya yang sudah meninggal pun sengaja tidak dia kubur hanya untuk sebuah penelitian. Karena keunikan yang terjadi kepada tubuh ibunya Melati tidak membuat Dr. Kusno berhenti melakukan penelitiannya. Bahkan saat itu dia yang akan membedah isi di dalam tubuh ibunya Melati. Seperti cerita di awal, kalau Melati masih bersembunyi di dalam ruangan tersebut, Melati sangat mewanti-wanti dan menjaga agar Dr. Kusno tidak mencoba untuk membedah tubuh ibunya. Karena Melati takut jika sampai itu terjadi, kutukan yang selama ini ada di dalam tubuh ibunya terlepas ke dunia. Melati pun memberanikan diri keluar dan melarang Dr. Kusno untuk tidak membedah jasad ibunya. Dr. Kusno sempat terkejut karena sudah ada Melati di dalam sana. Melati mencoba menjelaskan soal kutukan yang ada di tubuh ibunya. Namun Dr. Kusno sama sekali tidak percaya soal adanya kutukan tersebut. Dia malah mengurung dan mengikat Melati di dalam kamar. Melati juga bisa tahu kalau banyak arwah gentayangan berada di rumah ini. Para arwah itu tersiksa karena kejahatan yang Dr. Kusno lakukan kepada mayat-mayat mereka. Dan alasan kenapa Melati melarang Dr. Kusno membedah mayat ibunya, karena jika sampai kutukan itu terlepas, maka itu akan memberi kekuatan kepada para arwah gentayangan, yang bisa saja arwah gentayangan menuntut balas kepada Dr. Kusno. Kembali kepada pasangan kekasih yang ingin mengecas pada malam itu. Tidak sesuai harapan mereka ingin melewati malam yang romantis, namun justru mereka malah berada di losmen menyeramkan. Di lain sisi, dua perampok itu berhasil menerobos masuk ke dalam losmen. Mungkin di losmen ini adalah surga bagi para perampok, karena di sana banyak barang berharga yang hanya dibiarkan tergeletak begitu saja. Namun mereka tak sadar kalau ada sesosok hitam sedang memperhatikan mereka. Satu persatu dari mereka pun mulai menjadi mangsa arwah gentayangan yang ada di sana. Si John yang ketakutan berusaha berlari membuka salah satu kamar yang terkunci. Di kamar mandi, si Kokom menemukan ada sebuah obat yang entah itu obat apa. Kokom mengira mungkin itu obat kuat. Dia pun memberitahu kepada si Rambo untuk mereka berdua memakan obat tersebut. Lalu mereka iseng memakai pakaian yang ada di dalam lemari itu untuk cosplay agar terlihat seperti muda-mudi pada zaman dulu. Sementara salah satu perampok masuk ke dalamnya Madam Melati. Tidak membuang kesempatan, dia lalu menikam Madam dari arah belakang. Si John yang berada di ruangan tadi terkunci. Ternyata ruangan itu adalah ruangan tempat pembakaran mayat. Dari salah satu tungku yang masih terkunci, John mendengar ada suara rintihan dari seseorang. Dan saat dia membuka kunci gembok itu, ternyata di sana ada seseorang dengan bekas luka bakar langsung menyerang si John. Sementara si Kokom terbangun dan dia baru tersadar sudah menjadi seorang nenek-nenek. Begitu juga si Rambo yang kini sudah menjadi kakek-kakek. Mereka berdua pun tewas karena ulahnya sendiri. Madam Melati yang tadi terkapar ditikam, kini dia bangkit kembali dan menyerang balik kepada si perampok itu. Namun dia masih berhasil selamat dan mencoba kabur dari sana.
Tapi si golok tidak membiarkan dia pergi begitu saja. Di pagi hari, Madam Melati bersama Golok melihat beberapa korban yang sudah meninggal. Dari jari si Kokom, Madam melihat ada sebuah cincin, dan cincin itu mengingatkan Madam kembali kepada sang kekasihnya terdahulu. Melati sempat ditembak oleh Sigit dan kini mereka sudah beranjak dewasa. Namun sayang kala itu Melati menolak cintanya Sigit. Dr. Kusno tetap yang akan membedah mayat ibunya Melati. Dia akan membuktikan kalau kutukan itu tidak ada. Namun saat mayat itu sudah terbelah, tercium bau busuk yang begitu sangat menyengat. Darah dari mayat ibunya Melati menghitam, tidak seperti darah manusia pada umumnya. Dan tiba-tiba seperti ada yang menggigit dan melukai tangan Dr. Kusno. Seisi ruangan terlihat mulai menghitam, di mana kutukan itu kini mulai menyebar ke semua ruangan yang ada di sana. Mayat ibunya Melati pun bangkit kembali. Dr. Kusno bersama Sigit mencoba untuk kabur dari sana. Namun tidak semudah bagi Dr. Kusno untuk bisa kabur dari apa yang sudah dia lakukan. Si iblis menarik kembali Dr. Kusno hingga dia terjebak di dalam rumah itu. Begitu juga kutukan itu mulai memasuki ke dalam mayat istrinya Kusno yang masih ada di sana. Ini baru permulaan. Dari semua rentetan tragedi yang terjadi di Losmen Melati, semuanya mundur kembali kepada Musto, polisi gendut itu, dan beberapa polisi lainnya. Polisi menemukan mayat seorang laki-laki di dalam mobil derek, yang tak lain dia adalah si perampok yang berhasil kabur dari Losmen Melati. Namun dia tewas saat dalam perjalanan. Dari kejadian itu, kini Madam Melati baru tahu kalau Dr. Kusno yang kala itu dibakar dalam tugu perapian, ternyata dia tidak benar-benar mati. Selama ini dia terperangkap dan masih hidup di dalam sana. Kutukan itu juga ternyata menimpa kepada Dr. Kusno. Dengan kutukan itu merubah Dr. Kusno menjadi manusia yang berbeda. Oke teman-teman, jadi itulah alur cerita filmnya. Masih banyak yang belum terungkap. Kenapa Madam Melati butuh banyak korban untuk diwafatkan, dan apa tujuan yang sebenarnya. Lalu di ending juga kita diberi kisi-kisi akan adanya babak baru di mana Dr. Kusno yang kini sudah berubah. Seperti kontradiksi, saat Melati masih kecil, dia diperlihatkan seperti seseorang yang baik. Namun setelah dia tumbuh dewasa, perilaku Melati menjadi berubah. Cukup menarik, dan apakah ini akan ada keberlanjutannya? Kita tunggu saja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ceritanya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa sedikit menghibur dan menemani kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari kami dan terima kasih.